Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan share ya sebuah cara pengisian game PS2 di USB ya. Dan untuk cara ini seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, sudah banyak juga di YouTube. Ini adalah sebagai pelengkap untuk channel saya. Jadi saya akan share juga mengenai pengisian game di USB, dan media USB itu ada beberapa macam ya. Yang biasanya umum dipakai adalah yang pertama adalah ini flash disk, USB flash disk. Kemudian ada juga USB hard disk atau hard disk eksternal dengan tambahan enclosure. Dan satu lagi yang saya lihat cukup jarang digunakan adalah ini, memori SD card. Dan memori SD card ini bisa juga dipakai dengan tambahan adaptornya, yaitu card reader. Oke. Dan untuk jenis partisi yang umum dipakai atau standarnya kalau memori micro SD ini biasanya adalah partisi FAT atau FAT. Kemudian kalau yang ini, yang USB flash disk atau flash disk, dia biasanya FAT32. Kalau hard disk sebelum diformat atau format standarnya biasanya adalah NTFS. Dan kalau kita gunakan di PS2 sebagai media game, sebagai hard disk eksternal, dia harus dipartisi sama, yaitu FAT32 untuk hard disknya. Untuk flash disknya standar juga FAT32, dan untuk memori micro SD ke FAT32 juga. Oke, kan kita lanjutkan. Kita lanjutkan teman-teman. Tadi maaf saya stop dulu ya, tadi ada yang servis HP juga, Samsung J6, ketumpahan air teh, ketumpahan teh ya, tapi sudah selesai. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk video kita yang ini. Jadi pada video kali ini nanti saya tidak pakai hard disk eksternal, tidak pakai flash disk ya, ini yang sudah umum. Saya mau pakai memori micro SD, dan partisi defaultnya yang FAT nanti akan kita format ke FAT32. Dan untuk aplikasi formatornya pernah saya share di video-video yang sebelumnya, nanti akan saya sertakan sebagai bahan referensi untuk teman-teman di link di deskripsi, nanti akan saya sertakan. Terus sekarang kita akan format dulu memorinya. Oke, kita masuk ke laptop ya. Kita akan ke proses selanjutnya ya teman-teman. Kita akan memformat memori micro SD-nya pakai aplikasi yang pernah saya share juga di episode sebelumnya. Ini pakai formator FAT32 GUI, dan kita akan memformat memorinya. Kita lihat dulu partisi yang mana, jangan sampai keliru. Ini yang F. Kita buka kembali Explorer untuk lebih jelas ya mana partisinya. Kemudian untuk ini kita biarkan tetap saja. Dan untuk namanya bisa diberi nama sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya akan beri nama seperti ini ya. Kemudian kita format. Setelah selesai, kita close aplikasinya. Kemudian kita cek partisinya yang kita format tadi ya, sudah berubah apa belum ya. Dan biasanya berubah ke FAT32. Oke, kita akan lanjut ke pengisian gamenya. Di sini saya pakai aplikasi ini, USB Util. Ini saya pakai versi 2.2 dan sudah beberapa menunya pakai bahasa Inggris ya, karena AC-nya itu bahasanya bukan bahasa Inggris. Teman-teman bisa, kalau punya kaset bisa pakai menu yang ini, tapi saya biasanya isi gamenya itu pakai yang format ISO ya. Ini kita akan lihat kita simpan di mana gamenya.
Dan untuk aplikasi ini teman-teman nanti cek juga di link deskripsi, bisa cek di sana, saya akan sertakan. Teman-teman bisa download ya. Ini sebagian dari daftar game saya. Sebenarnya masih banyak, kita simpan di harddisk yang lain ya. Ini untuk kebutuhan kita buat video. Jadi saya gamenya yang ini saya tampilkan yang ini. Ini sudah cukup banyak sebenarnya. Oke, saya ingin isi game Basara ya. Saya simpan di folder ini ya, DVD. Oke, kita cari dulu gamenya Basara. Basara. Oke, yang ini ya. Untuk region ID-nya atau kode ID gamenya bisa kita hilangkan ya kalau kita isi game pakai aplikasi USB Util ini. Karena nanti kita pakai aplikasi OPL untuk loader gamenya ya. Biasanya kalau aplikasi OPL itu memang perlu ID game. Sebaiknya disertakan ID gamenya di depan judul gamenya. Tapi kalau kita isi pakai USB Util, kita tidak perlu tulis ID gamenya, biasanya tidak apa-apa. Jadi kita akan tunggu proses pengisian gamenya selesai, dan ini cukup lama ya. Karena kalau kita isi game pakai media USB, biasanya memang lebih lama proses pengisiannya. Oke, jadi kita akan skip dulu proses pengisian gamenya pakai aplikasi ini ya, supaya lebih cepat kita nanti lihat videonya. Oke, setelah menunggu beberapa saat ya cukup lama sebenarnya, lebih dari 10 menit ya mengisinya ini, prosesnya ini sudah 99%. Nah, ini udah selesai. Oke, kita selesai mengisi game Basaranya. Ini kita klik yang ini. Untuk gamenya itu 4,35 GB, ini besar sekali. Untuk game di USB memang kalau ukurannya lebih dari 4 GB sebaiknya kita isi pakai USB Util ya. Dan kita bisa menggunakan cara kedua kalau kita punya game dengan ukuran di bawah 4 GB. Kalau kita pakai OPL, nanti kita bisa kopikan langsung ISO gamenya atau gamenya itu ke memori eksternal kita ya. Dalam hal ini saya pakai memori micro SD. Dan untuk game yang jenisnya CD game PS2, nanti kita buatkan folder CD. Dan ini ukurannya maksimal sekitar 700 MB untuk gamenya. Kemudian folder yang kedua DVD, ini untuk game PS2 yang jenisnya DVD, biasanya ukurannya giga ya, atau 700 MB ke atas. Dan kita akan kopikan dua buah game ya. Game yang pertama yang formatnya CD atau ukurannya kecil, di bawah 1 GB atau sekitar 700 MB maksimal. Saya akan coba isikan game mana ya? Kita akan coba isikan game Metal Slug saja ya. Karena game Metal Slug biasanya ukurannya ISO-nya kecil ini. Nah, ini dia. Saya isikan Metal Slug 3. Ukurannya sekitar 400 MB ya. Kita copy dan paste ke folder CD di micro SD-nya. Kita paste di sini. Kita tunggu proses pengkopiannya.
Untuk game-game yang lain yang ukurannya di bawah 700 MB atau maksimal 700 MB bisa dikopikan dengan cara yang sama ya, tinggal copy paste. Kalau OPL kelebihannya seperti ini, kita bisa tinggal copy paste gamenya. Untuk game yang lebih dari 4 GB sekali lagi tidak bisa kalau kita kopikan langsung, karena format partisi FAT32 itu maksimal 4 GB ya. Kalau lebih dari itu dipakai aplikasi USB util saja, USB util maksud saya. Oke, kemudian kita akan kopikan game PS2 yang jenisnya DVD game ya. Saya akan coba isikan. Yang mana ya? Kita pilih-pilih dulu gamenya. Oh, kita lihat. Oh, mana ya? Banyak juga. Ada berapa sih ini? Sekitar 200 judul game ya. Oh, ini game Fatal Frame, game horror ya. Kita coba game yang lain aja. Oh, ini aja pakai menu Zai saja. Kita cari game yang jenisnya DVD tapi nggak terlalu besar ya, biar cepat proses pengkopiannya. Saya mau cari game mana ya gamenya. Game Kuwon ini horror. Game yang bukan horror aja. Game anak-anak mungkin ya. Maksudnya game yang cocok dimainkan untuk usia anak-anak. Oh ya ini, saya isikan game ini aja. Kita akan copy ke folder DVD. Kita copy. Kita copy ke folder DVD ya. Kita tunggu proses pengkopiannya selesai. Jadi kalau kita isi game PS2 yang jenisnya USB, memang dituntut lebih sabar ya, karena proses kopinya itu lebih lama daripada kita mengisi game yang pakai harddisk internal. Biasanya yang di PS2 yang tebal, karena perbedaan speed juga ya. Kadang untuk mengisi sebuah game itu bisa 10 menit bahkan 15 menit bahkan lebih ya. Saya isikan Basara yang pertama kali tadi kita isi itu lebih dari 10 menit untuk mengisinya. Atau mungkin kalau teman-teman mau pengen cepat ya pakai memori yang kelas jenis apa, maksudnya kelasnya bagus, kelas 10, kelas 8 atau kelas 10, mungkin speednya bisa lebih membantu. Ini saya pakai yang kelas 4 kalau nggak kelas 6 ya. Oke. Kita tunggu proses pengkopiannya. Ini masih hampir separuh ya. Ya kita tunggu saja.
Untuk pengisiannya bisa dipakai di PS2 tebal dan PS2 slim ya, yang sudah pakai OPL, atau teman-teman pakai PS2 ESDL. Kalau saya biasanya memang terbiasa pakai OPL ya. Saya jarang pakai PS2 ESDL, dan HD loader saya juga sudah jarang pakai. Jadi kalau saran dari saya secara pribadi, teman-teman bisa upgrade ke OPL ya, karena secara fitur, fungsi, dan penggunaannya itu lebih bagus menurut saya daripada pakai PS2 yang ESDL dan HD loader. Oke, kita sudah selesai mengcopy gamenya, dan karena kita nanti mau aplikasikan di OPL, jadi kita harus menambahkan ID gamenya. Saya pernah coba tanpa ID game bisa, tetapi dari developernya itu disarankan kita menambahkan ID gamenya. Untuk menambahkan ID game, caranya cukup mudah. Kita bisa lihat struktur ISO-nya pakai aplikasi 7zip. Nanti akan saya sertakan di deskripsi, teman-teman bisa download juga. Kemudian kita pilih sistem .cnf untuk melihat ID gamenya. ID gamenya itu yang ini, dan biasanya ada di sistem CNF. Ini kita copy, ini adalah ID gamenya. Kita copy, kemudian kita tambahkan ke game yang kita isikan tapi belum ada ID gamenya. Ini kita rename, kita taruh di depan, kita paste atau Ctrl V, kemudian kita tambahkan titik. Jadi ini gamenya sudah ready. Oke, dan untuk game yang satunya caranya sama. Teman-teman kalau misalkan pakai Windows 10, kalau tidak pakai 7zip juga bisa menggunakan menu open with ya. Kita akan membukanya pakai Explorer. Gamenya mana tadi? Kalau ini kita klik kanan, kita pilih open with. Oke, kita tunggu ya. Ini agak loading kalau pakai laptop saya. Ini memorinya udah penuh isinya, harddisknya. Open with, kemudian kita pilih Windows Explorer. Oke. Dan akan ada drive virtual ya, drive CD atau DVD virtual. Kita bisa lihat ini ada ID gamenya, dan kita buka cara yang sama, kita buka sistem CNF-nya, kita copy ID-nya. Oke, kemudian kita kembali ke memori kita, memori SD card, kita rename, tambahkan di depan, Ctrl V, kemudian tambahkan titik, dan selesai. Oke, jadi caranya seperti ini ya teman-teman untuk pengisian gamenya. Semoga bisa membantu. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa di subscribe. Belibet bicaranya. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya.